Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Hari ini kita masuk lanjut materi tema 8 ya. Subtema 4 ya, aku suka berkarya. Nah, kita masuk pada pembelajaran yang pertama ya. Anak-anak, tahukah kalian pada gambar di buku ini ada Udin dan teman-teman yang sedang berlatih membaca denah ya. Anak-anak tahu denah itu apa toh? Ya. Nah, arah mata angin dan denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat ya. Jadi itu denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Gambar berikut ini merupakan contoh denah ya. Nah, ini merupakan contoh denah ya. Jadi denah itu di dalamnya ada tempat-tempat yang memudahkan kita untuk mencari suatu tempat ya. Nah, itu contoh denah itu seperti itu. Nah, biasanya yang kita tulis di denah itu ya, itu yang kita utamakan yaitu adalah apa? Tempat-tempat umum ya. Contohnya adalah masjid, kemudian taman kenangan, kemudian lapangan sepak bola, terus kemudian SD, kemudian pos ronda ya, kemudian gereja ya. Biasanya yang lebih diutamakan yaitu adalah tempat-tempat umum yang mudah ditemukan oleh orang ya. Nah, kemudian di dalam denah itu juga ada apa namanya arah mata angin ya, seperti ini ya. Berikut ini adalah gambar arah mata angin terdiri atas 8 arah ya. Arah mata angin ini terdiri atas 8 arah. Jadi, arah yang pertama itu yang paling atas ini yaitu apa? Utara disingkat dengan U ya. Kemudian yang kedua agak nyerong ke kanan yaitu timur laut disingkat dengan TL. Kemudian T adalah timur ya. Kemudian setelah timur agak nyerong lagi ke kanan yaitu tenggara. Kemudian selatan, barat daya, barat dan barat laut. Nah, jadi kamu boleh mempraktekkan seperti yang telah Bu Guru ajarkan kemarin waktu di les ya. Kita menghadap ke utara ya, kemudian tangan kita mengikuti arah sesuai dengan gambar yang ada di paket ya. Jadi kita dengan sambil bernyanyi timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, jadi tangan kamu sambil menunjuk arah yang kamu sebutkan. Ya, jadi misalnya yang pertama timur, berarti tangan kanan kamu rentangkan, berarti itu arah timur. Kemudian setelah itu tenggara agak nyerang ke kanan dikit. Nah, kemudian lanjut selatan nyerang ke kanan dikit lagi. Nah, itu sampai timur laut ya. Itu untuk 8 arah. Anak-anak harus hafal ya. Biasanya di dalam denah itu ada arah mata angin ya. Ada yang ditulis semua arah, ada juga yang kadang hanya ditulis 4 arah. Misalnya U, T, S, B misalnya. Utara, timur, selatan, barat. Biasanya seperti itu. Nah, apakah arah-arah ini bisa kita balik-balik, Bu? Nah, tidak bisa. Karena apa? Karena di dalam suatu peta atau denah ya, utara itu biasanya kita tempatkan di atas, kemudian selatan itu di bawah, kemudian timur itu di tangan kanan kita ya. Boleh dibalik ke kiri ini tidak, Bu Guru? Boleh di sini kan tidak boleh ya, tidak boleh, harus tetap seperti ini ya. Jadi anak-anak harus hafalkan ya.
Itu 8 arah mata angin, yaitu timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Nah, itu ya. Kemudian bawah ini ada denah kelas Udin ya. Denah kelas Udin seperti itu. Jadi kita menggambar denah harus ada keterangannya ya supaya jelas. Misalnya itu nomor 1 itu ada meja peserta didik. Yang kedua, nomor 2 itu kursi peserta didik ya. Kamu sambil lihat gambar sambil baca keterangannya ya itu. Kemudian yang nomor 3 ini meja guru, yang nomor 4 ini adalah kursi guru, dan yang nomor 5 adalah papan tulis. Nah, kemudian ada arah mata anginnya. Berarti misalnya pintunya di sebelah sini, pintu keluar kelas itu ya. Berarti kelas Udin itu menghadap ke arah mana? Menghadap ke arah utara. Begitu ya, anak-anak paham? Ya, semoga anak-anak paham ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk denah. Nah, sekarang kita coba baca denah ya, berarti membaca denah. Nomor 1, itu ada denah ya. Silahkan perhatikan sambil melihat soal. Masjid berada di sebelah mana masjid? Titik SD Nusantara, berarti kita lihat masjid dan SD Nusantara. Masjid ini berada di mana? Di sebelah nopo? Arah saja ya, di sebelah utara ya, berarti SD-nya di sini, masjidnya di sini. Kalau kita ke arah ke masjid, kita harus ke sana. Berarti berada di utara SD Nusantara. Kemudian lagi, taman bermain berada di sebelah gereja. Taman bermain berada di sebelah titik-titik gereja. Di mana taman bermainnya? Taman bermain itu maksudnya taman kenanga itu ya. Ada di sebelah mana? Sebelah kita berarti harus mengikuti arah jalan. Sebelah selatan, kemudian ke barat. Kiri ya. Ya, kiri berarti barat. Nah, kemudian SD Nusantara berada di sebelah titik taman bermain. SD Nusantara berada di mana? Di sebelah SD Nusantara di sini. Kemudian taman bermain di sini. Berarti kalau kita harus akan ke dari SD Nusantara ke taman bermain ya. Berarti dari taman bermain kita ke kanan itu kemana? Ke timur ya. Kalau kita kanan berarti ke timur. Anak-anak nanti coba berlatih sendiri ya di rumah ya. Menentukan arah pada denah. Nah, kemudian lanjut halaman 166 itu ada diagram ya. Coba anak-anak lihat laporan yang telah dibuat dalam bentuk diagram seperti ini ya. Coba kita lihat diagramnya, yaitu ada diagram banyaknya rumah ya. Banyaknya rumah pada jalan anggrek, jalan ya, ada banyaknya rumah pada suatu jalan ya. Nomor 1, di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Itu berarti di mana? Warna ungu. Kita lihat keterangan. Warna ungu berarti adalah jalan lili ya. Warna ungu adalah jalan lili. Warna ungu ini memiliki rumah yang paling banyak, yaitu berapa? 60 rumah ya. Berarti itu artinya di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak, yaitu jalan lili ya. Kemudian nomor 2, di manakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit? Ya, anak-anak nanti bisa kerjakan di rumah ya. Itu. Nah, kemudian nanti anak-anak coba Bu Guru ajari untuk membuat diagram sesuai data ya. Nanti insya Allah Bu Guru berikan video ya. Lanjut pada
Untuk membuat rumah-rumahan ini nanti anak-anak bisa coba berlatih bersama orang tuanya ya. Membuat rumah-rumahan ya. Itu kalian bisa berlatih menggunting, kemudian menempel ya, menggambar. Nah, itu. Terus lanjut sekarang pembelajaran kedua ya. Silahkan dibuka halaman 172. Ada teks bacaan menjadi petugas penerima tamu ya. Nah, di situ Udin bertugas untuk menjadi penerima tamu dengan teman-temannya ya. Nah, pembagian tugas itu berdasarkan denah yang telah disiapkan di sekolahannya ya. Nah, jadi Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah ya, dan seterusnya. Itu ya, jadi semua anak-anak itu bekerja sesuai tugasnya dengan baik berdasarkan pembagian tugas tadi ya. Sekarang kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan berdasarkan denah ini ya. Pertanyaan berdasarkan denah ini anak-anak nanti coba untuk belajar ya. Dijawab kemudian dilihat berdasarkan denah yang ada pada gambar tadi ya. Nah, sekarang coba perhatikan kembali bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu tadi ya. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok ya. Jadi paragraf itu ya merupakan susunan beberapa kalimat ya. Di dalamnya ada beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Jadi masih satu cerita ya. Kemarin Bu Guru telah mengajak anak-anak untuk menceritakan gambar yang secara urut ya. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, jadi contohnya seperti ini ya, dalam membuat paragraf itu seperti ini. Jadi dalam satu paragraf itu ya, kita harus minimal menulis paling tidak 5 kalimat yang kelima kalimat tersebut merupakan masih dalam satu pikiran pokok ya. Jadi memiliki satu ide utama ya, isinya sama, intinya isinya sama ya, jadi menjadi satu paragraf. Nah, pikiran pokok dari paragraf yang ada pada contoh tersebut adalah apa? Coba anak-anak baca. Edo anak yang rajin, semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik ya. Nah, pikiran pokok dari paragraf tersebut adalah Edo anak yang rajin ya. Biasanya kalimat utama itu terdiri, maksudnya berada pada awal, bisa berada pada awal, bisa berada pada akhir kalimat, akhir paragraf, bisa juga berada di tengah paragraf ya. Pada paragraf ini, contoh paragraf ini, kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf, yaitu Edo anak yang rajin. Nah, setelah itu merupakan disebut dengan kalimat penjelas ya. Itu. Cobalah menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerima tamu ya anak-anak. Nanti coba dibaca ya teks menjadi petugas penerima tamu yang ada di depan tadi ya. Kemudian cari pikiran pokok pada setiap paragraf ya. Tadi ada beberapa paragraf, coba nanti dibaca lagi, dicari pikiran pokoknya dari setiap paragraf ya. Tuh. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks tadi kemudian mencari ide pokoknya ya, apa yang kamu temukan dari tulisan-tulisan tersebut ya, kamu akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita yang lengkap ya. Untuk menulis sebuah cerita, mulailah dengan menulis pikiran pokok ya, lalu kembangkan cerita dari setiap pikiran pokok yang telah kamu tentukan tadi ya.
Nah, sikap anak-anak Nusantara sesuai yang ada pada teks tadi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat matamu ya. Kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik ya. Mereka juga membagi tugas dalam kegiatan mereka. Semua anak-anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah ya. Jadi kerjasama dan dalam pembagian tugas itu sangatlah penting dilakukan ya, supaya kita tetap menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Nah itu coba ini ada pengamalan sila Pancasila ya, beberapa sikap yang mengamalkan sila Pancasila. Ya, yang pertama yaitu berdiskusi menentukan program ya. Itu pengamalan sila keberapa ya. Itu contohnya misalnya nomor 2 ya. Bekerja sama mengerjakan tugas. Nah, itu merupakan pengamalan sila ketiga yaitu bunyinya Persatuan Indonesia ya. Itu simbolnya apa? Ya, terus lanjut. Bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila ya. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia ya. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Nah, jadi ini ya. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Ya, kerjasama dengan teman itu merupakan bagian dari pengamalan sila ketiga. Ya, bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah dilaksanakan. Itu. Nah, kemudian dalam halaman 179 ini anak-anak coba melakukan permainan lompat tali ya. Permainan lompat tali ini harus dilakukan secara berkelompok ya. Ada pembagian tugas di dalamnya. Ada yang bertugas memegang tali, ada yang juga yang bertugas menjadi pemain ya. Coba anak-anak pasti sudah sering melakukan permainan ini ya. Nah, anak-anak harus melakukan kerjasama dengan teman-temannya ya. Itu untuk pembelajaran yang pertama dan kedua pada subtema keempat ya. Anak-anak nanti tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.